Para para wakil talqin Syekh Mursyid yang dibisakan hadir pada malam hari ini, tampak hadir yang mulia Kiai Anang dari Surabaya, yang mulia Kiai Mahya Al-Bukhari dari Jeddah, yang mulia Kiai Zainal dari Ungaran, yang mulia Kiai Mustafa dari Madura, yang mulia Kiai Danang dari Lampung, yang mulia Kiai Profesor Rahmat Hidayat dari Jogja, yang berbahagia pemangku manakib yang terpelajar Profesor Kiai Subandi Nur Muhammad. Semoga beliau beserta keluarga senantiasa mendapatkan kejembaran rahmaniyah dari Allah Subhanahu wa taala karena kecintaan beliau kepada Syekh Mursyid dengan mengistiqomahkan sebagai pemangku manaqib. Yang saya hormati pengelola acara Bunda Haya, Profesor Priyatno, segenap ikhwan akhwat di seluruh penjuru dunia yang sedang mengikuti acara manaqib online pada malam hari ini yang saya cintai, yang saya banggakan. Kita punya buku. Jadi yang dimiliki oleh Tuan Syekh itu sendiri juga ada buku kita di situ. Buku kita dalam artian kalaupun kita tidak memegang, tetapi Tuan Syekh sebagai mursyid mempunyai catatan. Saya mendengar dengan telinga saya sendiri, Abah Awas pernah mengatakan Abah juga punya catatannya. Artinya setiap murid Tuan Syekh itu semuanya ada catatannya. Persis seperti pada waktu kita belajar di sekolah dulu, artinya setiap akhir tahun pelajaran kan kita dibagi rapot. Nah, itu nilai kita selama 1 tahun. Nah, kita pun eh, bisa mengetahui catatan-catatan kita itu yang ada di catatan Tuan Syekh. Itu ada semacam apa ya? Ada semacam catatan-catatan khusus. Umpamanya ini catatannya catatan tentang amalia. Zikir, wah ini nilainya 3 melulu umpamanya itu karena mungkin zikirnya hanya 3 kali dan lain sebagainya semuanya juga ada. Selain daripada itu, hal-hal yang istimewa bagi setiap orang, istimewa dalam artian belum tentu dimiliki oleh orang lain, itu sudah tercantum di situ. Saya pernah berbincang dengan Profesor Yaya Suhaya gitu ya, itu wakil talqin dari Bogor. Itu 2 hari sebelum beliau diangkat jadi wakil talqin, beliau itu bermimpi didatangi oleh pengarsa Abah. Kemudian Abah itu membawa buku. Kemudian buku itu diletakkan di hadapan Kiai Yaya. Ini cerita. Itu bisa bisa nanti dikonfirmasi kepada beliau. Itu disimpan di hadapan beliau. Itu kan hanya disimpan aja. Mungkin muncul rasa ingin tahu. Akhirnya Kiai Yaya itu membuka buku itu. Baru saja dipegang, kemudian jilidnya dibuka, langsung ditegur oleh Abah. Abah mengatakan, sudah, eh, sudah ada di situ catatannya. Itu kira-kira semacam itu. Artinya, nah 2 hari kemudian setelah mimpi itu beliau dipanggil oleh beliau, oleh Abah itu ya, kemudian diangkat menjadi wakil talqin. Itu artinya ada linknya, pemberitahuan langsung dari yang mulia pengeras Abah kepada orang yang akan diangkat wakil talqin. Itu kira-kira semacam begitu. Itu catatan semacam begitu juga ada pada buku catatan pribadi setiap ikhwan. Kemudian termasuk amalia, termasuk amalia. Saya sekali waktu ngobrol juga dengan Profesor Yaya gitu. Beliau bercerita begini, saya sudah 2 tahun melaksanakan puasa Nabi Daud. Artinya puasa dan berbuka puasa itu selang 1 hari. Kalau sekarang puasa, besok tidak. Kemudian lusanya lagi puasa lagi dan begitu seterusnya. Kita sudah tahu tentang puasa Nabi Daud itu.
Beliau mengatakan sudah berjalan selama 2 tahun berpuasa dengan cara demikian. Alhamdulillah katanya ke apa badan bisa menjadi sehat, yang kemudian paling tidak kita bisa sedikit mengekang nafsu makan, katanya begitu. Meskipun beliau juga bercerita tentang sering pada waktu siang hari gitu ya, pas giliran puasa Nabi Daud itu ada jadwal manakib. Di manakib kan ada makan berkah ya, makan yang penuh dengan berkah gitu. Itu beliau makan gitu. Selesai makan kemudian berpuasa lagi sampai sampai datangnya waktu maghrib. Itu itu sudah 2 tahun cerita begitu. Tiba-tiba sekali waktu tanpa disengaja gitu ya, saya berangkat sendiri dari rumah dengan keluarga ke Pengarsa Abah. Beliau juga berangkat ke Abah gitu, bertemu di Abah. Kemudian di hadapan Pengarsa Abah, berdua nih saya dengan Profesor Yaya ini. Eh, Abah itu gimana ya? Karena apa ya? Karena seorang mursyid kan apa namanya dalam kitab Al Anwarul Qudusiyah kan disebutkan mursyid itu kan wajib mahir. Wajib yang namanya mahir itu kan pintar gitu ya. Dukun juga orang pintar. Dukun juga orang pintar. Nggak salah ya kalau ada orang mengatakan dukun itu orang pintar karena yang datangnya orang-orang bodoh. Apa bedanya antara abah mahir pintar dengan dukun yang pintar? Kalau dukun nggak ada apa namanya kelanjutannya. Kalau udah pintar minterin aja gitu. Tapi kalau abah tidak begitu. Di atas mahir ada syatir, ada cerdas. Di atas cerdas itu ada abkori, jenius. Nah, andai kata ada titik level di atas abkori, saya yakin abah adanya di situ. Karena apa? Karena pengetahuan yang abah miliki itu sendiri sangat berbeda dengan kita. Abah melihat apa yang kita tidak lihat. Abah mendengar apa yang kita tidak dengar. Dan abah tahu apa yang kita tidak tahu. Dan itu sudah dirasakan oleh kita. Sekali waktu pada waktu saya tanpa disengaja gitu ya, bersama waktunya itu sohbah kepada pengersa Abah. Tiba-tiba Abah itu bercerita. Dulu Abah eh, berpuasa Nabi Daud. Tiba-tiba begitu. Padahal Profesor Yaya ngomong masalah itu kira-kira beberapa minggu sebelumnya gitu ya. Gitu. Apa cukup lama gitu ya, melaksanakan puasa Nabi Daud. Tapi begitu Abah ada di hadapan pengarsa Abah Anom sebagai mursyid kita silsilah ke-37. Abah Anom itu bicara nih. Jangan suka menyiksa diri. Jangan suka menyiksa diri. Laksanakan ibadah seperti biasanya aja. Kalau kita bukan umat Nabi Daud, nggak usah ikutan semacam itu. Kira-kira sama begitu. Maka seketika Abah itu sendiri meninggalkan berpuasa dengan menggunakan sistem puasa Nabi Daud selang 1 hari. Itu begitu begitu apa selesai kami berdua gitu ya itu keluar ruangan, masya Allah tabarakallah saling menepuk gitu ya. Itu Allah tahu dari mana, padahal kemarin kita kan ngomongin masalah itu, saya sudah 2 tahun. Saya jawab kan ada catatannya, Abah kan punya catatan yang itu sendiri. Nah seketika Profesor Yaya itu sendiri berhenti untuk melaksanakan ibadah puasa lebih dahulu, normal seperti biasa sekarang. Itu karena apa? Karena ada catatan, catatan. Dan yang namanya catatan itu bisa jadi hasil daripada sohbah kita ada catatannya di situ. Dalam artian begini, kalau ternyata umpamanya sekali waktu kita sohbah kepada pengarsa, tanpa kita sadari terkadang kan kita hanya datang-datang aja gitu. Padahal kan apa? Terkadang sekali waktu berbicara sesuatu. Tapi jangan kaget kalau kita datang ke sana, apa diem aja gitu. Dicuekin kita ini. Itu kalau ternyata dicuekin itu berarti nggak ada masalah, nggak ada masalah. Atau mungkin itu satu isyarat gitu ya. Satu isyarat, ada sesuatu yang belum kita selesaikan, yang mestinya kita harus komunikasi dengan bersangkutan kepada seseorang umpamanya semacam begitu. Itu bisa saja begitu. Harus banyak isyarat juga. Umpamanya ini maaf yang namanya isyarat kan. Kalau kabar kan Profesor Rahmat Hidayat kan yang ceramah di sana di Sirna Rasa gitu ya, Prof hadir pada malam hari ini. Itu maaf nih, maaf. Saya juga kan
seringnya, sering diminta, soin pada waktu dulu ya, pada waktu saya kan orang pertama di luar Sirna Rasa yang dilibatkan di Yayasan Sirna Rasa dan diangkat menjadi ketua bidang ilmu dakwah selama 3 tahun. 3 tahun saya ceramah di panggung Sirna Rasa di sana. Itu kalau apa sih? Kalau habis ceramah, maaf nih sekali lagi, maaf. Saya suka dikasih amplop oleh Abah. Isinya nggak sama setiap hati. Ternyata itu isyarat. Itu isyarat harus ada yang saya kerjakan. Yang saya kerjakan adalah nilai daripada uang yang ada di dalam amplop gitu. Saya ambil contoh umpamanya, namanya umpama gitu. Umpamanya saya menerima isi amplop itu sendiri, itu terkadang saya sudah menghindar sama sekali saya. Pokoknya begitu selesai, biasanya langsung pamit mengatakan kepada pengersa, saya akan melanjutkan pekerjaan di Bogor. Saya bilang seperti itu. Kata apa? Silahkan. Ini sudah ada di Malangbong gitu ya, ditelepon oleh Ustaz Lukman. Kiai, tunggu dulu sebentar. Loh, saya udah di Malangbong. Oh gitu. Ini ada titipan dari pengersa apa? Macam begitu. Nah, terus gimana tuh? Silakan aja buat usaha aja. Enggak, ini memang punya kiai. Nilainya umpamanya 123.000. 123 umum. Itu isyarat. Isyarat dalam artian yang harus saya dalamin, yang harus saya kerjakan, yang harus saya informasikan kepada masyarakat, kepada halayak adalah angka itu. Bisa jadi umpamanya suratnya surat yang pertama, Al-Fatihah, ayatnya ayat kedua dan ketiga. Bisa saja. Atau kita bikin rekayasa sendiri. Oh, bisa saja ini umpamanya suratnya surat yang ke-12, ayatnya ayat yang ketiga, bisa saja begitu. Itu urusannya adalah urusan pengusaha abang. Nah, sekali waktu saya umpamanya datang lagi ke sana rasa kebagian lagi untuk bicara lagi, ceramah lagi. Itu nilai di dalamnya itu beda. Nah, itu yang saya itu merupakan catatan setiap orang yang namanya murid itu pasti ada. Nah, gitu. Nah, jadi maksud saya kalau ternyata memang kita ingin mengetahui apa Abah itu cinta nggak kepada kita ya? Abah tahu apa enggak apa ya amalia-amalia kita. Itu kan kita rumusnya pada waktu bulan Muharram kan sekarang masih Muharram itu meskipun bagian akhir. Itu kan ada huruf mim yang kedua. Mahabbatullah, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya apakah Allah Subhanahu wa taala seberapa besar Allah cinta kepada kita? Itu kan jawabannya ada di dalam Al-Qur'an. Ada di dalam Al-Qur'an, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni." Baru ada sambungannya, yuhibbukumullah. Artinya seberapa besar cinta Allah Subhanahu wa taala kepada kita itu akan bergantung kepada seberapa besar taatnya kita mengikuti aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira begitu. Kemudian kan ini kan semuanya kan milik Allah Subhanahu wa taala. Termasuk dunia ya, termasuk rezeki, termasuk pintu-pintu rezeki itu milik Allah Subhanahu wa taala dan itu dikunci. Nah, kuncinya dititipkan kepada pengusaha sebagai mursyid kita. Jadi kalau kita ingin membuka sendiri gitu ya, pinjam aja kuncinya kepada Abah. Nah, bagaimana caranya? Ya, ini dengan menggunakan mekanisme. Nah, mekanismenya adalah mekanisme persis seperti yang saya sampaikan tadi. Fattabi'uni, ikuti. Gitu. Ikuti dalam artian kalau pada waktu subuh ya, mulai subuh, nah, tadi pagi ini, saya menyampaikan umpamanya seekor semut saja berani berkorban memindahkan onggokan tanah sebanyak-banyaknya dibawa oleh semut hanya yang nempel pada kakinya, gitu ya. Kemudian Nabi Daud nggak ada manfaatnya kok melakukan begitu. Jawabannya kan sederhana. Demi cintaku kepada kekasih, apapun permintaannya akan saya lakukan. Kata Nabi Daud, kamu keburu mati, nggak apa-apa. Mati dalam cinta kepada yang dicintai itu merupakan suatu kemuliaan dan suatu kebanggaan. Artinya, seberapa besar Abah ingat kepada kita akan bergantung kepada seberapa besar ketaatan kita kepada penguasa Abah. Taat dalam bidang apanya? Abah kan mengeluarkan maklumat. Atau kita datang sendiri kepada penguasa ke sana.
sohbah lah sebut semacam begitu. Itu kan Abah mengeluarkan sesuatu, mengatakan sesuatu. Jangan dikira itu merupakan salah satu amanat dalam artian yang harus kita lakukan gitu. Tapi saya katakan tadi terkadang Abah tidak mengatakan apa-apa. Dan bukan hanya di Sirna Rasa ya. Sekali waktu Abah umpamanya kan pas giliran hari Sabtu kedua Abah ada di Jagat, Jagat Ars gitu. Saya nemenin beliau kan kadang-kadang diam aja kayak karena Abah diam kayak saja kan nggak berani ngomong apapun. Gitu. Tapi terkadang Abah sekali waktu gitu. Oh pada waktu mau bedah buku ya, mau bedah buku. Ataupun saya pada waktu mau menyampaikan hikmat ilmiah atas perintah Abah. Begini, saya kan nggak pernah apa ya bikin konsep apa yang akan diomongin. Paling nyaman ya kalau ketemu Abah itu sendiri sebelum pas giliran ceramah. Apa yang disampaikan oleh Pak Sabah itu yang harus kita jabarkan. Di luar dugaan gitu ya. Karena saya nggak punya tidak mempersiapkan konsep apa yang harus diomongin. Gitu. Tiba-tiba Abah eh, apa ya mengucapkan satu ayat Al-Qur'an. Ayat 42 surat apa ya? Surat Az-Zumar. Surat Az-Zumar ayat 42. Tiba-tiba Abah mengatakan begitu. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Itu ayat 42. Saya pikir apa hubungannya ya? Itu pasti tidak tidak semata-mata Abah mengatakan ayat itu, menyampaikan mengucapkan ayat tersebut kalau nggak ada maksudnya. Ternyata apa? Ternyata pada waktu itu gitu ya. Itu eh, apa namanya? Saya membersamai Abah di beberapa tempat. Membersamai Abah di beberapa tempat pada hari Sabtu apa namanya? Sabtu pagi itu manakib di apartemen ya, apartemen Newton yang ada di Buah Batu Bandung. Hadir saya, kemudian Kiai Ai Burhanuddin itu hadir. Tapi Kiai tidak diberi kesempatan untuk berbicara. Malam harinya eh, Abah memimpin acara manakib di Masjid Al-Falah Pangasinan Bekasi. Gitu ya, Abah hadir, Kiai Ai hadir, saya hadir. Kemudian Kiai Ai nggak dikasih kesempatan untuk berbicara. Kemudian Abah malam ceramahnya itu menyenandungkan lagu. Lagunya nggak apa ya, nggak aneh ya bagi kita. Lagunya kemesraan. Kemesraan ini itu semua yang hadir begitu terkagum ya dengan lantunan Abah itu. Tapi kan nggak ada yang punya pikiran begini, punya pikiran begitu. Nah, selesai ceramah. Keesokan harinya hari Minggu pagi. Ceramah di Grand Puri Laras di rumah Kiai Andi Saprani. Itu saya hadir, Kiai Ayah hadir gitu. Itu sebelumnya Abah bicara itu. Yang Abah katakan adalah ayat 42 daripada surat Az-Zumar. Allah ya tawafal anfus hina mautiha walati lam yamut fi manamiha. Kiai nggak dikasih kesempatan untuk berbicara. Abah minta saya untuk menyampaikan hikmat ilmu. Karena apa yang mengatakan begitu, saya jabar luaskan gitu ya. Allahu yatawafal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Ruh dipisahkan dari jasadnya dua kali. Ya. Allah yatawafal anfusa hina mautiha yang pertama, ruh dipisahkan dari jasadnya itu karena kematian. Jadi orang yang mati itu dipisahkan ruh dari jasadnya. Yang kedua, wallati lam tamut. Ruh dipisahkan dari jasadnya bukan karena kematian. Kapan? Di mana ya? Itu pada waktu tidur. Makanya orang yang sedang tidur itu sebenarnya tidak punya apa ruhnya dipisahkan. Yang ada adalah jasad ditempeli sama hayat. Dia masih bisa hidup, masih bisa bernapas, tapi adanya di bawah alam sadar karena ruhnya tidak ada di situ. Begitu. Makanya sehebat segarang-garangnya orang gitu ya. Eh, pokoknya nggak apa ya, nggak ada kesempatan buat nempelin orang umpamanya ya. Tapi dia sedang tidur. Dicibir oleh cucunya saja nggak akan apa-apa karena apa? Karena tidak punya roh. Rohnya dipisahkan. Nah, apa yang membedakan ruh dipisahkan karena kematian dan ruh dipisahkan karena eh, tidur? Itu tinggal diteruskan baca ayatnya.
Fayumsikul lati qada 'alaihal maut wa yursilul ukhra ila ajalin musamma. Ayat 42 surat Az-Zumar. Jadi kalau ruh dipisahkan dari jasad karena kematian, itu fayumsik. Dalam artian ruhnya itu ditahan, nggak akan dikembalikan lagi ke jasad. Orang yang sudah mati nggak akan bisa hidup lagi. Kira-kira semacam begitu. Ya. Karena ini masalahnya ruh, itu otomatis kan ada keistimewaan, ada kelainan. Yas'alunaka 'anir ruh, ar-ruhu min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Kecuali beberapa orang diberi kemampuan. Diberi apa? Diberi ilmu khusus gitu ya. Ada yang bisa menghidupkan kembali kira-kira itu. Nah, Abah itu termasuk wa ma utitu minal ilmi illa qalila gitu. Nah, ini saya cerita ayat itu. Kiai nggak dikasih kesempatan untuk bicara pada malam harinya karena saya ada jadwal di Bogor gitu ya. Nah, Abah dengan Kiai apa namanya manakib di rumah Pak Haji apa namanya Pak Haji Haris Haris Kiswandi yang di Lantana yang di Bekasi itu. Nah, baru di situ dikasih kesempatan. Tapi saya nggak tahu karena saya manakib di Bogor. Kejadian semacam begitu diinformasikan oleh beberapa teman. Jam 10 selesai, Abah kembali ke Sinarasa, Kiai kembali ke Pelabuhan Ratu. Selepas subuh, ada informasi sampai kepada saya bahwa Kiai berpulang. Berpulang. Padahal kan saya duduk aja masih berdampingan dengan beliau kan tadi malam, kemarin. Nggak ada yang tahu gitu. Ternyata apa? Eh, apa namanya? Apa cerita? Pada kesempatan lain, Kiai itu sendiri sudah pamit kepada Abah pada waktu di apartemen Newton. Itu kata Abah. Jadi pada waktu mana waktu mana di apartemen Newton di Buah Batu Bandung, itu Kiai sudah berpamitan mau pulang. Tapi karena sifatnya rahasia gitu ya, dalam artian Abah nggak mungkin akan membicarakan itu sebelumnya. Jadi apa ya terus ke Alpala, terus ke Grand Prix Laras itu sudah pamit sebenarnya. Tapi jadi, nah mungkin bisa saja kalimat-kalimat semacam begitu semuanya ada dalam catatan buku kita masing-masing. Mau bagaimana itu hanya apa yang tahu. Ini hanya sekedar apa sih testimoni aja gitu ya, testimoni supaya kita lebih yakin apa apa yang dalam artian Abah itu sebagai mursyid itu mengetahui apa yang kita lakukan dan kita punya catatan apa itu Abah yang tahu. Kalaupun kita jelek kan markobanya begitu tadi ya. Meskipun kita dalam keadaan buruk, yang baik adalah Tuhan Syekh gitu ya. Di mana letak kebaikannya? Jadi mungkin saja bahwa kekurangan, kesalahan-kesalahan, termasuk dosa kita itu sementara ditutup, tidak diberitahukan kepada orang lain. Jadi kalau ada orang lain memuji saya umpamanya, bukan karena saya layak dipuji. Saya tidak layak dipuji, hanya kekurangan itu ditutupi. Ditutupinya oleh pengarsa Abah. Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat gitu. Dan mudah-mudahan andai kata kita merasa ada sesuatu catatan pribadi kita umpamanya yang perlu untuk diperbaiki, ya tinggal diperbaiki saja. Saya sesaban waktu saya yang paling diperbaiki adalah karena ada ayat di dalam Al-Quran. Abah tidak menyampaikan ayat Al-Quran, tetapi apa yang disampaikan oleh Abah adalah semuanya berdasarkan ayat Al-Quran. Abah hanya mengatakan begini, jangan terlampau akrab dengan bantal. Itu adalah musuh kita. Bantal dan musuh buyutan kita. Itu kata Allah. Kita semuanya udah kalimat semacam begitu. Dari mana Abah mengatakan begitu? Apa ada dalilnya dalam Al-Quran? Ada dalilnya. Saya pernah nulis ya di status di medsos itu ya. Malam itu panjang. Jangan diperpendek malam itu dengan tidur. Gitu ya. Artinya kalau memang malam kan mulai matahari terbenam sampai terbit fajar 10 jam. Gitu. Itu kan panjang 10 jam itu. Tapi diperpendek oleh kita malam itu karena kita tidurnya saja 8 jam umpamanya. Jadi malamnya hanya 2 jam. Jangan begitu. Memangnya kenapa? Tuhan sih akan berdiri tegak di gerbang neraka jahanam. Takut ada muridnya yang lolos ke sana dan tidak akan bergerak di tempat itu kecuali semua muridnya sudah masuk ke dalam surga. Apa amaliah orang-orang yang ahli surga itu? Disebut tidak Al-Quran. Itu ya surat Az-Zariyat ayat yang ke-17.
Apa kalimatnya? Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Gitu kata. Nah, diterjemahkan oleh pengarang sahabat. Ahli-ahli surga itu, abang nggak pernah ngomongin surga, enggak. Nah, tapi karena jannah itu disebut di dalam Al-Quran, orang-orang ahli surga itu sendiri ternyata kalau pada waktu malam hari tidurnya sedikit. Hmm. Makanya abah menerjemahkan jangan jangan terlalu akal dengan bantal itu kira-kira semacam begitu. Gitu. Nah, itu kita apa ya dianjurkan oleh pengaruh supaya mengefektifkan waktu malam untuk melaksanakan amal. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.